Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris. Di video kali ini saya akan berbagi tip memulai usaha fotokopi atau usaha kopi center. Nah, dan di video kali ini saya akan tidak terlalu banyak bacot, tidak akan terlalu panjang lebar. Cuma saya di sini akan berbagi garis-garis besarnya saja. Yang pertama, teman-teman harus pemilihan tempat, ya. Pemilihan tempat usaha. Nah, yang pastinya teman-teman harus mencari tempat yang strategis, ya. Entah yang dekat dengan namanya kampus atau perguruan-perguruan tinggi atau dekat dengan kantor-kantoran, ya. Kemudian yang kedua, persiapan modal. Ketika teman-teman itu membuka usaha, rencana ada keinginan buka usaha kopi center, pastinya yang pertama juga teman-teman tetap harus mempersiapkan namanya modal. Karena namanya usaha kopi center ini, selain kita menyediakan tempat, kita sudah dapat tempat strategis, otomatis teman-teman juga harus selain mempersiapkan ATK. Nah, teman-teman juga banyak yang dipersiapkan modalnya, ya. Artinya apa? Untuk memulai usaha fotokopi ini banyak sekali faktor pendukungnya, dari jenis nama ATK, nah, ATK dan macam-macam alat-alat ATK sesuai yang dibutuhkan di tempat teman-teman itu. Teman-teman juga bisa melihat atau bisa mencari tip-tip. Itu sudah banyak di YouTube atau di Google atau di mana lah, ya. Yang kalau dari saya tentunya persiapkan modal mesin, modal ATK, modal tempat, ya, dan modal-modal komponen atau modal-modal barang-barang yang akan dijual. Kemudian yang ketiga, nah, ketika selain dari tempat sudah ada, modal sudah ada, nah, teman-teman juga harus mengedepankan namanya pelayanan. Bagaimana teman-teman itu menciptakan pelayanan yang memuaskan untuk para pengunjung atau para pembeli, ya. Itu penting juga pelayanan, bagaimana kita komunikasi dengan pengunjung, ya. Ya, sekalipun ada peribahasa mengatakan bahwa pengunjung itu, ada juga mengatakan tidak sejalan dengan pemikiran bahwa pengunjung itu adalah raja. Yang intinya adalah bagaimana membuat pengunjung itu nyaman, membuat pengunjung itu terjalin komunikasi, interaksi, ya. Yang pastinya cara bagaimana kita melayani pengunjung atau pembeli supaya mereka nyaman, itu intinya, teman-teman. Nah, kemudian keempat, teman-teman ketika sudah berjalan tokonya harus melakukan namanya promosi. Lakukan promosi. Entah dengan seperti apa caranya teman-teman, bisa juga lewat sosial medianya teman-teman, bisa juga lewat dari teman-temannya teman, ya. Intinya untuk melakukan promosi ini banyak sekali cara yang bisa teman-teman lakukan. Jangan vakum. Yang pastinya teman-teman jangan vakum kalau ingin usahanya sukses, berhasil, dan berkembang pastinya. Oke, kemudian yang kelima, upayakan teman-teman itu jenis apapun yang dijualkan, entah ATK dan lain sebagainya, itu harganya harus terjangkau, ya. Karena apa? Kalau kita punya tempat yang di tengah-tengah kota atau tempat-tempat yang strategis, otomatis bukan cuma teman-teman yang menjual, ya. Pastinya banyak akan berderetan orang menjual di sekitarannya teman-teman. Nah, kita setidaknya harga itu kita sesuaikan, terjangkau. Intinya teman-teman itu masih untung, ya. Jangan juga terlalu untung, karena pengunjung pada saat nanti membeli itu akan mencoba membeli di tempat di sekitarannya teman-teman. Nah, ketika jualannya teman-teman ini lebih tinggi dibanding
tempat yang lain, otomatis orang akan berpaling atau pindah. Nah, jadi upayakan harga teman-teman itu sesuaikan saja dengan toko-toko di sekitarannya, tokonya teman-teman atau usahanya teman-teman. Tapi kalau bagi saya, sepanjang itu menguntungkan, sekalipun kecil untungnya dan itu masih menguntungkan, tidak ada masalah, pukul saja. Ya, pukul saja harga murah sepanjang masih menguntungkan. Karena pada dasarnya usaha kopi center ini bukan banyaknya keuntungan yang kita dapatkan dalam satu jenis ATK, tapi bagaimana dengan keuntungan kecil tapi putarannya besar, gelombang putarannya itu besar teman-teman. Otomatis itu akan jauh lebih relevan, lebih baik, lebih bagus ya. Nah, kemudian keenam, ini nggak asik ini kalau tidak merokok teman-teman. Tip memulai usaha fotokopi ini, teman-teman itu harus menghindari namanya beli mesin tapi kredit. Hindari itu ya, hindari beli mesin kredit kalau untuk usaha kopi center. Artinya teman-teman harus menghindari membeli mesin yang sewa atau mesin sewa ya, karena namanya memulai usaha fotokopi, usaha kopi center ini dengan mesin yang dikredit itu bagi saya itu kurang bagus ya. Ini nggak perlu saya panjang lebar di sini membahasnya, cuma saya garis-garis besarnya saja ya. Saya akan berbagi ke teman-teman khususnya yang berniat untuk mengetahui bagaimana tip untuk memulai usaha fotokopi itu supaya berhasil, supaya berkembang, supaya sukses pastinya teman-teman. Nah, kemudian ketujuh ini yang paling terpenting kalau bagi saya, saran saya, dipilih mesin fotokopi. Nah, kenapa? Karena banyak saya lihat orang akan lebih cenderung memilih mesin itu karena mesin murah. Mesin murah otomatis dengan kualitas. Kalau bilang mesin murah itu dengan kualitas tinggi, dengan tipe mesinnya orang akan memilih mesin murah tapi dengan kualitas juga bagus. Itu tidak akan mungkin dapat teman-teman. Kalau saran saya di sini di video ini, saya sarankan buat teman-teman khususnya para pemula, itu pilihlah mesin 6.000 ya atau 5.000. Nah, karena kenapa? Di sepanjang selama saya megang namanya itu mesin fotokopi selaku teknisi ya, dan saya sudah pernah uji coba mulai ketahanannya, mulai kelancarannya, mulai kualitasnya, itu tidak ada satupun yang mampu mengalahkan mesin 5.000, 6.000 teman-teman ya, kekuatannya. Nah, kalau soal harga, soal budgetnya, tipe 6.000 ini teman-teman kalau lihat di internet memang agak mahal ya. Mungkin itu di pembahasan lain soal harganya teman-teman. Tapi yang jelas kalau dari saya, saran saya pilihlah mesin 6.000 dengan versi baru, karena komponen spare partnya itu masih tersedia teman-teman ya, masih tersedia. Kenapa 6.000? Karena mesin 6.000 itu selain kualitasnya bagus pada saat fotokopi, kemudian tahan, tidak serewel mesin-mesin yang lain ya. Sekalipun memang mesin ini sudah cukup lama juga keluarnya, dan bahkan sudah tidak ada lagi yang mesin impornya, rata-rata lokal. Tapi soal kualitas jangan ragukan. Saya di sini jujur-jujuran aja teman-teman ya. Oke. Jadi itu saja teman-teman, milih mesin 6.000 yang versi baru. Kenapa? Kenapa harus memilih mesin yang betul-betul kuat? Karena namanya pemula ya, kalau beli mesin yang murah seperti yang sering orang promosikan lewat online itu, untuk memulai usaha itu harus mesin 4570, 5035. Itu mesin rewel teman-teman. Bagi saya itu mesin rewel. Dia tidak cocok ketika digunakan untuk di usaha kopi center. Kalau untuk kantor-kantoran bolehlah lembaran-lembaran. Tapi kalau untuk orderan-orderan partai banyak, dia tidak akan mampu teman-temannya. Dia memang tingkat kerewelannya itu tinggi, dan itu sebetulnya sudah ada di pembahasanku video yang lain. Nah, oke. Kita lanjut lagi di tip memulai usaha fotokopi. Kemudian kedelapan, teman-teman harus membuat rencana bisnis. Nah, rencana bisnis ketika itu berjalan, seperti apa lagi rencananya pengembangannya ya. Saya rasa teman-teman akan paham, akan nanti
nantinya begitu berjalan usahanya teman-teman akan ditahu bagaimana sistemnya, bagaimana harus supaya usaha fotokopinya teman-teman ini berkembang. Nantinya akan didapat setelah teman-teman itu berjalan. Kemudian apa kekurangannya, apa yang diminati, apa yang dicari oleh pengunjung. Nah, itu teman-teman nanti akan tahu sendiri setelah teman-teman itu merintis, berjalan ceritanya ya. Nah, oke, dan selebihnya itu teman-teman bisa mencari referensi lain ya. Harus berjalan saja dulu. Oke, selanjutnya ke yang ke-9. Tip memulai usaha fotokopi yang sukses. Tip yang ke-9 itu jalin relasi. Nah, relasi ini hubungan ya. Hubungan mungkin komunikasikan dengan teman-teman itu mungkin yang ada sudah kerja di perkantoran, ada yang kerja mungkin di lembaga pendidikan, ada yang lembaga pemerintahan. Itu komunikasikan karena otomatis tidak menutup kemungkinan tugas-tugas atau data-data yang mau difotokopi itu pastinya ada, atau kebutuhan-kebutuhan mereka kayak macam kantoran pastinya akan butuh namanya ATK kan, itu pasti teman-teman. Jadi tinggal tinggal bagaimana teman-teman ini membangun atau menjalin relasi dengan teman-teman kantornya atau teman-teman lainnya yang bergerak di dunia perkantoran kah, atau dalam dunia pendidikan kah ya, atau kampus, sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang terakhir teman-teman. Kemudian yang ke-10, ini yang paling terakhir. Dan tak kalah penting ini teman-teman ya. Itu harus ada pembukuan. Nah, harus ada pembukuan karena bukan dinilai banyaknya pemasukan. Kalau banyak pemasukan kemudian nilai pembukuannya tidak ada, otomatis itu tidak akan istilahnya manajemennya teman-teman ya, manajemennya. Jadi biasanya dengan hasil pengalaman saya dengan para konsumen, kemudian hasil pengalaman saya pada saat saya membuka usaha fotokopi saat itu memang harus ada pembukuan. Artinya kenapa? Artinya seperti ini. Kalau kita belanja ATK modalnya sekian, ya modalnya sekian. Nah, kemudian ada artinya barang itu sudah laku, tentunya kita akan dapat selisih dari keuntungan harga yang kita beli. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman 10 tip ini teman-teman itu harus betul-betul pelajari supaya nanti usaha fotokopinya bisa berkembang, bisa berhasil dan bisa sukses. Ya, mungkin di video kali ini teman-teman saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan juga ini video ini bermanfaat buat teman-teman yang punya niat untuk buka kopi center atau punya fotokopi, sudah punya usaha kopi center, kok tidak berkembang, ya, kok nggak bisa maju. Nah, mudah-mudahan lewat video ini tip memulai kopi center ini bisa membantu ke teman-teman para yang punya usaha kopi center. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan harus bahas apa, silahkan nanti teman-teman komen di kolom komentar. Saya akan buatkan video atau kita akan bahas satu persatu mesin seperti apa. Silahkan komen di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.